Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak pelajaran 4, akhlak terpuji bagian 1, yaitu membahas tentang rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, taat dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, sebelum memasuki pembelajaran, baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillah, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, A. Rendah hati. Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut tawadu. Tawadu artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Selalu menghormati orang lain, tanpa melihat dan membedakan orang itu kaya atau miskin. Oh iya teman-teman, apa sih manfaat dari rendah hati? Manfaat rendah hati yaitu 1. Memiliki banyak teman. 2. Disenangi oleh banyak orang. Yang ketiga, dihargai banyak orang. Dan tentu saja Allah sangat menyukai orang-orang yang rendah hati. Selanjutnya, yang kedua yaitu santun. Santun berarti halus tutur katanya dan baik tingkah lakunya. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan sifat santun, seseorang akan bersikap ramah terhadap siapapun dan tidak mau menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatan. Berbahasa santun, menurut ajaran Islam, tidak bisa dipisahkan dengan nilai dan norma sosial budaya dan norma-norma agama. Kesantunan berbahasa dalam Al-Quran berkaitan dengan cara pengucapan, perilaku, dan kosakata yang santun disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam Al-Quran, surah Al-Luqman, ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika wagdud min sautik inna angkaral aswati law sautul hamir, yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surat Al-Luqman ayat 19. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas artinya suci, bersih, dan tulus. Menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan kebaikan tanpa ingin dipuji atau mendapat balasan dari orang lain, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal ibadah haruslah didasari rasa ikhlas, karena amal tanpa keikhlasan maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, yang selanjutnya 4. Kasih sayang. Setiap orang pasti ingin dikasihi dan disayangi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, baik orang tua, saudara, ataupun teman-temannya.
Kita hidup bukan saja membutuhkan makan, minum, atau harta, tetapi kita butuh perhatian orang lain. Bagaimana sih agar kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain? Agar kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain, maka kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap lingkungan kita, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan saling menyayangi antara yang satu dengan yang lain, kita akan merasa hidup tenang karena kita akan saling membantu dan saling memberi. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, taat dalam kehidupan sehari-hari. Taat artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Di rumah ada aturannya, misalnya ada pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Di kelas juga ada tata tertibnya yang harus ditaati oleh semua siswa untuk kebaikan bersama supaya suasana belajar terasa nyaman. Semua aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Jika semua orang sebagai anggota keluarga, siswa, ataupun sebagai warga masyarakat menaati peraturan yang ada, maka hidup akan terasa nyaman dan tentram. Alhamdulillah, kita sudah membahas pelajaran 4 akhlak terpuji bagian 1. Semoga kita bisa bertemu lagi di pelajaran kelima akhlak terpuji bagian kedua. Nah, untuk evaluasi, teman-teman bisa membuka buku Akidah Akhlak halaman 46 bagian A. Jawablah dengan jujur dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut. Dan di bagian B, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang ketiga, sebutkan manfaat orang yang mempunyai sifat rendah hati. Yang keempat, jelaskan pengertian tentang sikap santun. Yang kelima, berikan contoh kasih sayang terhadap orang tua. Dikerjakan ya teman-teman. Jika sudah selesai, difotokan tugasnya, kemudian kirimkan kepada Ustadzah Rizky Anissa. Ustadzah tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.